memberikan pencerahan-pencerahan, wawasan dia, memang wawasan anak itu berbeda-beda ya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati, dipatuk burung pipit. Jumpa lagi kita di channel ini, di channel @Nizar Mefid. Sahabatku, ayah bunda, saya senantiasa berdoa mudah-mudahan ayah bunda, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, mudah-mudahan semua aktivitas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya diberi kesehatan yang optimal dan rezeki yang barokah, rezeki yang mulia. Sahabatku ya bunda, sebagaimana pesan sponsor, kalau tuan dan nyonya hendak pergi haji, janganlah lupa bersilaturahim dan saling maaf-memaafkan ya. Jika tuan dan nyonya ketemu channel ini, janganlah lupa berikan like, subscribe, share dan komentar ya. Sahabatku ayah bunda, terima kasih ayah bunda. Dengan cara ini artinya ayah bunda telah berkontribusi membantu saya dalam rangka mengembangkan channel ini menjadi channel kesayangan, channel edukasi keluarga tanpa sanding. Sahabatku ayah bunda, kali ini kita akan membahas tentang 7 kesalahan orang tua mendidik anak perempuan. Hal ini sangat penting sekali sahabatku ayah bunda, karena anak perempuan ini adalah merupakan pondasi pembangunan bangsa, sehingga bangsa kita akan lebih kokoh, lebih kuat dan santun bersahaja. Oleh karena itu, jangan salah kita mendidik anak. Maka @Nizar Mefid dalam podcast kali ini memberikan pencerahan supaya hal-hal ini menjadi renungan kita bersama dalam rangka mendidik anak kita, terutama anak perempuan, menjadi anak-anak yang berbakti, anak yang soleha, anak yang tangguh, anak yang benar-benar bersahaja. Sebelum kita bahas sahabatku, mari kita persilakan dulu yang satu ini numpang lewat. Sahabatku, ayah bunda, dalam mendidik anak perempuan ini, hal-hal yang penting yang harus kita pahami sebagai orang tua, jangan sampai ini terjadi. Karena anak-anak perempuan itu adalah merupakan estafet pembangunan dalam rangka mengkokohkan bangsa kita ini. Karena 20 tahun akan datang kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Artinya jika kita salah dalam menangani atau menata atau merawat atau memberi didikan pada anak-anak kita yang perempuan, ini akan menjadikan fatal bagi perkembangan ke depan. Oleh karena itu @Nizar Mefid dalam hal ini memberikan hadir dalam pencerahan untuk kita semua. Jika ayah bunda memiliki pengalaman atau masukan atau informasi-informasi tentang hal-hal cara mendidik anak perempuan, apalagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tua, silakan ditulis di kolom komentar. Hal ini akan menjadikan pelajaran bagi kita semua, supaya kita semua menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabatku ayah bunda, 7 kesalahan mendidik anak perempuan. Pertama, adalah kebiasaan orang tua selalu membandingkan anak. Anak itu antara kakak dan adiknya atau saudaranya itu dibanding-bandingkannya. Atau juga suka membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Anak sepupunya atau saudaranya atau tetangganya. Dan ini tidak boleh terjadi sahabatku. Dengan membandingkan anak-anak itu, maka anak itu terjadi rasa rendah dirinya lebih dominan. Dan anak itu merasa dirinya lemah. Karena dia selalu dibandingkan dalam lecehkan dalam kelemahan sahabatku. Dan ini tidak baik di dalam menghadapi masa depan dia. Sehingga anak tidak menjadi anak yang benar-benar tangguh, ulet, kokoh, bersahaja. Tidak akan terjadi. Karena dia memiliki hal-hal kelemahan.
Jika anak itu memiliki daya tahan tubuh, mekanisme tubuhnya lebih baik, maka dia akan bertahan dengan kelemahan itu dan dia akan berupaya dan berusaha. Tapi itu 1001 sahabatku ya bunda. Pada umumnya anak-anak kelemahan itu apabila dibanding terus-menerus dia akan terjadi menutup diri, bahkan menjadi hal yang tidak diinginkan, mengakhiri kehidupannya. Banyak kejadian. Menurut laporan WHO, 1 dari 5 anak-anak remaja melakukan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini akibat stres dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jangan ini terjadi ya bunda. Tidak boleh kita membandingkan anak-anak kita atau membandingkan dengan anak yang lain. Yang kedua, menghina fisik. Jadi orang tua suka menghina fisik anak. Menghina fisik anak ini hal yang tidak baik sahabatku. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan dirinya rendah. Dia hilang kepercayaan dirinya. Tidak usahlah kita menghina keadaan fisik anak kita, misal cacat, tidak usah. Misalnya anak kita gemuk aja, kita hina dengan gemukannya, dengan hal yang tidak diinginkan, maka kita ini akan menjadi hal yang tidak baik. Misalnya gemuk dipanggil gentong, derum lah, gentong lah, apalah itu, bontet lah gitu. Ini menyebabkan anak kita merasa kepercayaan dirinya hilang. Tidak pede dia tampil, tidak berani dia untuk mengekspor pendapat-pendapatnya untuk berbicara karena dia terlalu terpojok dengan kelemahan-kelemahan dirinya. Dia menyadari, anak-anak sangat menyadari tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh kita menghina keadaan fisik anak kita. Meskipun anak kita dalam keadaan kelemahan, cacatan fisik, tapi kalau kita beri motivasi, beri semangat, banyak anak-anak yang cacat fisiknya berhasil dia menjadi juara di dalam lomba-lomba yang tertinggi internasional. Banyak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini tidak boleh terjadi. Yang ketiga, sahabatku, orang tua suka terlalu protektif. Anak kalau suka diprotektif tanpa menghiraukan, tanpa membuka ruang-ruang dialog, ini maka anak kita akan terjadi hal tidak diinginkan. Anak terjadi penakut, pembohong, berontak dia. Karena kondisi di dalam rumah tangga, dia memang penurun. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasikan pendapatnya, tidak memiliki kesempatan untuk berekspresi tingkah laku dan perilakunya. Maka waktu di luar dia merontak, dia terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka terjadi pembohongan lah, terjadi pemberontakan. Ini tidak boleh. Dan ini kelemahan kita, orang tua tak sadar kita terlalu protektif sehingga anak kita tidak boleh tidur di tempat orang lain, tidak boleh bermain, tidak boleh nonton, tidak boleh ini tidak boleh terlalu protektif karena takut dengan kondisi sekarang ini tanpa dialog sahabatku. Dan ini menjadi hal yang pelajaran bagi kita. Kalau seandainya kita memprotek bolehlah, tetapi harus kita beri penjelasan kenapa itu diprotek. Dan protek itu akan diberikan penjelasan yang baik-baik jika mempunyai dialog kesepakatan yang bersama, bolehlah kita izinkan. Dan kita tidak protek dengan kondisi itu. Kalau memang anak kita latih dengan kejujuran, latih dengan keberaniannya, insya Allah Tuhan selalu menolongnya. Ingat bahwa Tuhan itu akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Lalu yang keempat sahabatku, kebiasaan kita orang tua ini adalah menjadikan anak itu tempat pelampiasan emosi. Sahabatku, saya kira secara normalnya tidak ada orang tua melampiaskan emosinya pada anak-anak. Tetapi kenyataannya anak-anak perempuan itu menjadi tempat pelampiasan emosi bagi orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua terjadi cekcok, bentrok antara suami dan istri. Kadang-kadang kompensasinya karena dia tidak bisa mengekspresikan atau meluapkan emosinya kepada pasangannya, maka dia lempahkan pada anak perempuan. Karena anak perempuan itu adalah anak yang lemah. Bahkan yang terjadi hal yang tidak diinginkan beberapa waktu yang lalu, ayah menghamilkan anaknya sendiri. Nah ini kan tidak baik sebenarnya. Oleh karena itu, janganlah kita berlaku sewena-wena, orang tua melempeskan emosi kepada anak-anak kita. Kita ingat anak kita itu adalah masa depan kita, masa depan keluarga kita. Harus kita benar, harus kita lurusi. Jangan kita berpikir sesaat, karena emosi itu adalah sesaat. Mudah-mudahan dengan ada pencerahan-pencerahan ini akan menyadarkan kita bahwa pelampiasan emosi tidak baik, tidak benar. Karena pelampiasan emosi itu menyebabkan anak kita stres,
kecemasannya semakin tinggi, rasa empatinya kurang, dia tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi, dia tidak mau rasa menolong orang, tidak mau dia. Karena empatinya kurang, dia terlalu pasif, karena dia tempat pelampiasan emosi bagi keluarganya. Dan dia bisa menyebabkan perilaku-perilaku menyimpang terjadi, sahabatku. Kalau dia keluar dari rumah, dia menyimpang. Bisa lari-lari jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kupu-kupu malam. Nah, ini jadi masalah, sahabatku. Jadi hal ini jangan terjadi, sahabatku. Karena banyak hal-hal ini yang tidak diinginkan terjadi di luar sana. Dan yang kelima, tidak boleh kita memuji anak kita tuh keadaan fisiknya. Misal anak kita cantik, dipuji cantik. Ini menyebabkan anak kita timbul budaya pamer, budaya riak, budaya sombong. Ini tidak boleh terjadi. Makanya anak-anak itu kadang-kadang tidak mau dikritik di masa depannya karena dia kecil terlalu dipuji dengan kondisi fisiknya. Nah, padahal memuji itu diperlukan dengan baik. Pujilah dengan aktivitas kegiatannya, proses kegiatan itu dipuji. Cantik itu bukan cantiknya dipuji, tapi kerajinannya, mandi rajin, merawat diri baik. Nah, itu dibolehkan dipuji, maka peredaran darah akan lancar, maka terjadi aura-aura kecantikannya itu keluar. Nah, itu dipuji, prosesnya itu yang dipuji, kedisiplinan dia merawat dirinya itu yang dipuji. Ini sahabatku, kita suka salah orang tua memuji hasilnya saja. Jangan sampai terjadi karena ini menimbulkan budaya pamer, sahabatku ibunda. Dan yang keenam adalah orang tua itu tidak mendengar curhatan anak. Kadang-kadang anak itu ingin bercurhat atau bercerita baik kepada mamanya atau pada papanya, tapi orang tua tidak mau menerima curhat anaknya. Dan kondisi ini kalau terjadi, maka anak itu selalu tidak kreatif. Karena dia tidak akan mau mengeluarkan pendapatnya lagi, tidak mau didengar. Sudahlah, pendapatnya tidak didengar, sudah. Cari aman, cari nyaman saja dia lakukan kehidupannya, rutinitas saja. Akibatnya anak itu terkungkung dengan kepasifannya, terkungkung dengan kondisi kelemahannya, dan ini tidak baik untuk masa depannya. Dan yang terakhir, sahabatku ibunda, yang ketujuh, kebiasaan kesalahan orang tua dalam mendidik anak adalah mendidik anak dengan larangan. Nah, ini jadi masalah. Anak dilarang nonton, dilarang main HP, dilarang keluar malam, dilarang tidur di mana, itu tidak boleh. Karena larangan ini seharusnya harus diberikan penjelasan. Kalau kita mendidik anak kita dengan cara larangan, harus kita beri penjelasan. Kenapa dilarang? Kenapa itu tidak boleh? Kenapa itu? Ini yang diberi penjelasannya. Karena pergaulan-pergaulan di luar itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika anak kita siap untuk menghadapi kondisinya dan memiliki kemampuannya, cara bersikapnya, insya Allah dia akan terlindungi. Apalagi kalau kita tanam dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai ketauhidan Tuhan. Karena Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Insya Allah kalau dia yakin dengan kondisi-kondisi itu, yakin dengan Allah, dia tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Karena kita jelaskan bahwa Allah itu menyaksikan apa yang kita kerjakan. Nah, kondisi ini akan membuat rasional otaknya menerima kondisi itu. Nah, kalau diterimanya kondisi itu, maka larangan itu diperlukan. Artinya memberi didikan dengan dialog, memberi pendidikan dengan memberikan pencerahan-pencerahan. Wawasan dia, memang wawasan anak itu berbeda-beda ya. Tapi harus kita beri penjelasan sesederhana mungkin sehingga mudah dicerna oleh dia. Makanya anak tidak akan terjadi upaya merontak, tidak terjadi hilang tanggung jawab. Karena semua kompensasinya sudah dilakukan secara bersama. Sehingga dia merasa pede, dia merasa tanggung jawab untuk membenahi dirinya, dia mempunyai kedisiplinannya, dia mempunyai keberaniannya. Karena sudah didukung dengan baik, dengan rasional-rasional diterima dengan otaknya. Sehingga perkembangan otaknya akan lebih baik. Sahabatku ibunda, itulah 7 kesalahan orang tua dalam mendidik anak perempuan. Karena mendidik anak perempuan ini penting sekali, sahabatku. Menjelang Indonesia emas pada tahun 2045, artinya 20 tahun ke depan, kita harus mempersiapkan generasi kita yang tangguh. Oleh karena itu, salah satu cara mempersiapkan generasi tangguh, kita harus mendidik anak perempuan yang tangguh, anak perempuan yang bersahaja, anak perempuan yang soleha. Dengan demikian, rumah tangga, keluarga
keluarga yang memiliki kepribadian anak-anak perempuan yang tangguh, yang soleha, yang benar-benar ulet, akan membuahkan pondasi-pondasi pembangunan bangsa ini yang kokoh dan utuh. Sahabatku, ayah bunda, memang kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berusaha dan berupaya. Mudah-mudahan ayah bunda senantiasa dilindungi dan diberi kemudahan kelancaran dalam mendidik anak-anak perempuan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Buah salak masak di tengah hutan. Mohon maaf jika tutur kata saya kurang berkenan. Sahabatku ayah bunda, saya Muhammad Nizar dari Jalan Arjuna 188, izin undur diri. Ketupat di belah 4, semoga bermanfaat. Kulu'a wa antum bi khairi wa amlahu bi ulama tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.